Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Mohon maaf ya, terlambat banyak. Nah, silahkan mungkin di grup kelas gitu ya, bisa diinfokan ya ke teman-teman untuk join ya tadi ya. Mohon maaf ya, tadi saya terlambat. Kebetulan tadi ada perlu mendadak tadi sebentar. Kemudian pas kita asar ya tadi. Jadi harapan saya teman-teman juga sudah sekalian ini ya. Kita sholat asar dulu baru ini ya pembelajaran. Oke, mungkin sembari menunggu rekan-rekan yang belum join, silakan teman-teman untuk mengisikan dulu ya. Ini ya teman-teman apa namanya presensi kehadirannya di Leads. Kemudian kita masuk di ini ya pokok bahasan selanjutnya. Sebentar saya cek dulu teman-teman. Untuk ini ya, silakan untuk mengisikan presensi kehadirannya dulu. Sebentar teman-teman, saya ini dulu admit beberapa yang baru join sama ini ya untuk apa nanti submission ya pengumpulannya ini. Ini 345 ya, nanti sembari kita menunggu teman-teman yang join ya. Mungkin sebelum kita mengawali kelas kita ya, alangkah baiknya kita memulai kelas kita dengan berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup ya. Kemudian ini masih beberapa teman baru join ya. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah diinfokan ya. Jadi yang sudah apa sharing ke teman-teman yang belum, nggak apa-apa teman-teman kalau di kelas saya open mic atau ini nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan langsung info nggak perlu typing. Oke, eh, untuk materi kita terkait untuk topik bahasannya trigger ya teman-teman ya. Untuk trigger mungkin teman-teman sudah pernah belajar belum untuk trigger? Maksudnya yang pembelajaran di kelas ya, bukan yang pembelajaran individu ya. Sudah pernah belajar belum teman-teman untuk pembelajaran ini trigger? Belum, Bu. Belum? Oh, oke. Kalau belum nanti kita coba ulas ya. Sebentar ya, saya ada telepon. Bentar. Halo? 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 Assalamualaikum Mbak Ika. Maaf ya, tadi lagi ngajar. Gimana Mbak? Lagi ngajar? Oh, oh iya iya iya. Sekarang atau gimana? Oh iya iya. Oh iya iya bentar Mbak. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ya teman-teman tadi ada ini dulu apa undangan rapat ternyata tiba-tiba. Oke, kita lanjut dulu aja. Saya izin share screen dulu untuk materi kita. Bentar. Nah, untuk trigger, semoga materinya sudah terlihat ya di teman-teman ya. Nah, kalau tidak terlihat atau ada pertanyaan, langsung aja ya teman-teman ya. Langsung open mic aja, interrupt aja nggak apa-apa. Takutnya kelupaan nanti kalau misalkan nanti. Jadi ini saya lanjutkan dulu ya.
Nah, untuk pokok bahasan kita hari ini terkait dengan trigger, teman-teman. Jadi, kelanjutan ya dari pembelajaran kita terkait dengan SQL ya. Kita berlanjut di trigger. Nah, untuk trigger sendiri secara teoritis ya, teman-teman ya, merupakan suatu kumpulan kode SQL yang nanti berjalan secara otomatis nanti tereksekusi ya. Nanti ketika nanti teman-teman menentukan apakah nanti ya akan ini ya beriringan ya dengan insert, update, ataukah delete gitu. Nah, biasanya untuk trigger ini akan dijalankan sebelum dan sesudah proses insert. Nah, biasanya nanti teman-teman bisa menentukan ya. Nanti kita lihat strukturnya ya. Apakah sebelum atau sesudah. Nah, biasanya yang berpasangan itu ada ini teman-teman opsinya antara insert, update, dan delete. Nah, dengan strukturisasi penulisan sintak ya dari trigger, ini teman-teman bisa menggunakan ini delimiter. Jadi berpasangan teman-teman. Ini delimiter untuk membuka. Nah ini ya untuk penutupnya. Biasanya teman-teman sebaiknya ini pakai spasi dulu teman-teman untuk nulis yang di delimiter nutup. Kalau langsung titik koma gitu tidak jarang nanti kayak dia ada yang closingnya belum belum nutup ya. Jadi nanti teman-teman harus pakai slash garis miring sama ini C kecil untuk keluar dari delimiternya itu. Jadi kalau bisa sih biasanya ya, kalau saya mungkin pengalaman pribadi beberapa ini ya pertemuan gitu ya untuk terkait trigger gitu ya. Kalau bisa teman-teman habis delimiter tuh ada spasi ini ya. Kalau langsung biasanya nanti ada ini kayak dia kayak katakanlah kayak if tapi belum ketutup gitu teman-teman. Jadi dia belum close. Nah, untuk struktur yang di tengah, teman-teman nanti bisa menggunakan ini ya, create trigger. Tidak jarang nanti create ini bisa juga teman-teman. Setelahnya ada or replace gitu. Jadi atau menggantikan ya. Tapi ini untuk pembuatannya create, nah, kemudian trigger, kemudian sama ya seperti pembuatan pada umumnya nanti kita bikin apa? Oh, trigger. Kemudian teman-teman menentukan nama triggernya, kemudian menentukan nih teman-teman kiranya ini ya, apakah before ataukah after ya. Akan teman-teman letakkan ini ya, apa namanya? Si apa posisi nanti trigger itu akan dieksekusi sebelum atau setelahnya. Nah, ini apa pemilihan eventnya ya. Kemudian nanti teman-teman bisa memilih juga nih, kiranya nanti akan menggunakan ini ya apa ya perintah DML ya event yang mana apakah insert, update ataukah delete ya. Teman-teman bisa memilih nih nanti. Tapi ini ketentuannya itu kalau untuk MySQL ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melihat untuk MySQL tuh bisa ini teman-teman. Opsinya itu ketentuannya pilih saja teman-teman apakah before atau after ataukah insert, update dan delete. Nah, untuk pasangannya ya. Karena nanti ketika teman-teman membuka ya menggunakan localhost phpMyAdmin, opsi itu hanya berlaku untuk satu teman-teman. Jadi untuk yang kalau teman-teman mungkin melihat strukturisasi penggunaan trigger ya, kebetulan triggernya itu ada or dan or misalkan ya, insert or update or delete gitu ya. Nah, itu bisa, tapi di MySQL tidak mengakomodir ya. Kalau tidak salah di IBM apa ya, itu bisa teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau melihat sintaks struktur trigger mungkin kalau bisa double-double gitu ya di or kan gitu. Nah, itu belum tentu di MySQL bisa karena kalau teman-teman melihat ya nanti makanya kalau di codingan ya maksudnya kita bikin di command line itu tidak jarang ending-endingnya error teman-teman. Kalau kita pakai localhost phpMyAdmin itu ini ya kemarin sih terakhir saya nyoba-nyoba itu kalau di OR kan kurang nyaman sih. Akhirnya pada akhirnya kita membuat trigger lagi. Lebih mudahnya seperti itu. Dengan nama yang berbeda. Misalkan trigger 1 kemudian trigger 2 gitu ya. Jadi untuk mengakomodir ya, misalkan teman-teman ingin menambahkan trigger gitu. Nah, kemudian ada on nama table, kemudian for each row, kemudian begin, kemudian masuk ke kode SQL-nya. Kemudian end ya penutup ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya strukturisasi ya di sini ya teman-teman ya. Nah, di dalam trigger ini ya tadi ya. Untuk memulai menggunakan trigger, nah ini create trigger ya. Ketika teman-teman akan membuat trigger kemarin itu bisa juga teman-teman ada penambahan create or replace di belakangnya. Kemudian before dan after di sini adalah waktu trigger ya. Kiranya trigger akan dijalankan sebelum ataukah sesudah melakukan modifikasi tadi ya.
DML-nya ya, insert, update, ataukah delete. Nah, sedangkan untuk insert, update, dan delete, ini merupakan perintah DML ya, yang mengaktifkan trigger. Nah, nanti misalkan ketika insert, nah, trigger itu berjalan, ataukah update, ataukah delete. Nah, lebih detail ini ya, nanti akan dijelaskan ya, nanti contoh ya, nanti ini ya, pasangan ketika menggunakan trigger ya ini. Nah, di sini untuk on mendefinisikan tabel yang mengaktifkan trigger. Kemudian bikin end ini membungkus kode ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan ini ya trigger tapi yang diakses melalui localhost ya PHP admin, nah teman-teman tidak perlu menulis keseluruhan dari delimiter itu tidak perlu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih tuh before after terus peletakan nama triggernya, tabelnya, kemudian langsung dari bikin ke end-nya gitu. Nah, untuk pastikan di awal gunakan delimiter. Nah, ini ya, ini untuk opening pembukanya, teman-teman. Di akhir nanti ada delimiter tapi pakai spasi kemudian titik koma. Seperti dalam membuat store procedure. Nah, ini untuk waktu trigger ya. Nah, opsi yang teman-teman bisa terapkan ketika teman-teman menggunakan trigger ya. Ini misalkan before insert. Berarti trigger dijalankan sebelum record masukkan ke database. Jadi sebelum dilakukan insert. Kemudian after insert berarti ini ya, triggernya setelah record dimasukkan ke dalam database setelah insert. Kemudian before update. Nah, pasangannya biasanya cuma before after aja teman-teman. Tapi kita pasangin sama ini ya, insert, update, dan delete. Jadi ada 3 ya. Jadi kita kalau bikin matriks kayak ini ya 2 kali 3 ya karena posisinya pasangannya kan cuma before sama after, insert sama delete ya 2 kali 3 jadi ada 6 opsi ya yang bisa dipilih. Kemudian before update di sini ya sebelum update, sebelum dilakukan perubahan, after update dijalankan setelah dilakukan perubahan. Kemudian before delete ini sebelum dihapus di dalam database. Nah, kemudian after delete setelah dilakukan penghapusan. Nah, di sini teman-teman untuk hands on ya. Trigger ini akan dibuat 2 tabel ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan membuat tabel mahasiswa, kemudian ada juga tabel log nih teman-teman untuk menyimpan ya ini ya log ya perubahan atau historical data yang menyimpan ya proses tadi ya mendata ketika dilakukan perubahan. Nah, jadi setiap ada perubahan update, nanti pencatatan dicatatkan di log mahasiswa. Dengan adanya log perubahan data, nah di sini nanti bisa teman-teman ketika melakukan audit atau kita lakukan evaluasi ya, katakanlah misalkan terjadi perubahan data, ini kita pengen tracing ya, kita pengen lacak perubahan itu misalkan dilakukan pada tanggal berapa gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman. Kemudian kalau misalkan ya katakanlah teman-teman kasih time ya, date time gitu ya. Jadi nanti ada waktunya juga. Nah, ini membantu ketika kita ingin melakukan tracing. Siapa saja kiranya yang melakukan ini ya modifikasi dari suatu data. Nah, di sini teman-teman melihat ya, ada struktur 2 tabel yang nanti kita cobakan ya. Teman-teman di sini ada tabel mahasiswa. Nah, ini strukturnya seperti ini ya. Kemudian dengan inserting data berikut ini, kemudian ada log mahasiswa. Nanti kita coba. Nah, untuk contohnya, nanti kita akan menyimpan data perubahan alamat sebelum perintah update ya. Jadi sebelum kita melakukan update data ya teman-teman ya ini ya. Di sini bentuk strukturisasi apa namanya trigger ya. Nah kita lihat ya tadi ya delimiter $2, kemudian create trigger, update alamat mahasiswa. Jadi kita melakukan update ya nanti ya. Nah kemudian di sini di apa ditentukan ya teman-teman ya before update. Jadi sebelum dilakukan update ya dicatatkan gitu ya teman-teman. On mahasiswa, tabel mahasiswa for each row ya. Bikin insert into log mahasiswa ya dengan set name ya. Ini name-nya yang lama. Kemudian kita ini ya teman-teman ya update alamat yang lama masih alamat yang lama ya. Kemudian kita update alamat baru dengan waktunya now yang sekarang ya gitu. Nah, kemudian ditutup N, kemudian delimiter. Ini nggak apa-apa, teman-teman. Pelan-pelan dulu aja kita nanti mencoba mengenal ya strukturisasi bentuk dari trigger ya. Nah,
Nah, ini teman-teman yang before update ini bisa teman-teman ubah sih. Tadi kan pasangannya before itu sama after ya, bebas mau menentukan. Atau kalau misalkan ada ketentuan di soal, teman-teman menyesuaikan. Nah, di sini tadi ya update ini bisa diubah tadi ya, insert, update, delete tadi ya. Nah, kemudian, nah tidak jarang, nah teman-teman kalau menggunakan trigger atau membuat trigger, nanti teman-teman perlu perhatikan ya, ada keyword old. Old ini untuk mengambil data dari tabel yang lama ya. Sedangkan untuk yang new di sini adalah merujuk kepada ini ya, data dari tabel yang baru. Nah, di sini diperlihatkan ya teman-teman ya untuk proses ya updating. Nah, sekarang kita akan mencoba ya update alamat mahasiswa. Nah, katakanlah NIM-nya ya 21 sekian gitu ya. Sebelum diupdate, alamat mahasiswa ini adalah Bandung. Ya, alamat awalnya Bandung, kemudian dilakukan ini ya update atau pergantian ya data alamat dari Bandung menjadi Surabaya. Nah, di sini setelah teman-teman membuat trigger, teman-teman ingin menerapkan trigger tadi ya, mengecek ya, apakah trigger tadi benar-benar bisa berjalan atau tidak. Nah, di sini dicontohkan ya, teman-teman nanti mencoba ya, mengeksekusi dulu sintaks update ya, update mahasiswa, set alamatnya ya, menjadi Surabaya. Ini update alamat baru, where name. Nah, name-nya 21 sekian. Nah, sekarang nanti coba melakukan select teman-teman. Nah, setelah kita lakukan update, nah teman-teman melakukan select ya untuk melihat ini ya tadi ya apakah trigger tadi sudah berjalan atau belum. Dengan ini ya teman-teman ya melihat hasil di dalam log mahasiswa. Nah, di sini ada ID log ini otomatis ya by default. eh, ini ada strukturnya nggak teman-teman untuk lognya. Nah, ini ya. Lognya itu ID-nya auto increment. Jadi by default nanti dia akan mengurutkan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat nih teman-teman. Untuk NIM, NIM-nya sesuai ya. Kita lihat tadi strukturnya set NIM old berarti NIM-nya sama ya. NIM-nya tetap yang lama. Kemudian kita lihat alamat lama, alamat baru, dan juga waktu ya. Nah, alamat lama tetap yang old ya teman-teman ya. Baru alamat baru ini yang new, yang data baru ya, yang hasil update ya. Ini ya Surabaya gitu ya. Ini waktunya. Nah, record baru ini secara otomatis ditambahkan ya teman-teman ya setelah dilakukan proses updating tadi ya. Dengan data awal tadi kita lihat alamatnya Bandung, kemudian menjadi Surabaya. Nah, sedangkan tabel mahasiswa ya alamat yang dicantumkan adalah alamat baru, teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, nanti ketika teman-teman memanggil ya mahasiswa ya, select all from mahasiswa ya. Nah, ini otomatis ketika kita menampilkan di alamat ya, alamatnya di sini sudah terupdate dengan alamat yang baru gitu ya. Jadi yang dicatatkan di log ya. Tadi perubahannya, kemudian di sini ada ini ya teman-teman ya, data terkini ya yang update gitu ya. Karena dia telah dilakukan update baru. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mencobakan latihannya ya. Nah, sebelum mencobakan latihannya, kita coba dulu untuk ini ya, percobaannya ya, teman-teman ya di comment line coba saya stop share dulu. Nah, silahkan teman-teman bisa nih mengakses ini teman-teman. Biar teman-teman bisa copy ya. Ini sebenarnya tadi dari ini ya, dari halaman ini teman-teman. Halaman page website ya. Jadi teman-teman biar kalau itu kan gambar ya tadi ya di apa di PowerPoint-nya tadi gambar ya kayaknya nggak bisa diedit ya. Nah, kita cobakan bersama-sama nih teman-teman. Untuk ini kita cobakan bersama-sama silahkan teman-teman mengakses halaman ini ya. Itu halaman page-nya ya. Coba ini teman-teman. Silahkan itu halamannya diakses. Nanti dari halaman itu kita cobakan bersama-sama nih teman-teman. Untuk proses ini ya, insert dan juga ini ya, create, insert dan juga tadi ya creating apa namanya ini trigger. Nah, silahkan dibuka dulu.
Kemudian ini teman-teman, kita membuka dulu ya Sampipi-nya. Silakan di start dulu ya, di on kan, kemudian kita masuk di comment line-nya dulu. Bentar, saya juga lagi ini teman-teman. Silakan sambil dibuka, kita coba bareng-bareng ya teman-teman. Oke, saya izin share screen dulu mungkin, bentar ya. Itu nanti kalau misalkan saran saya sambil nanti kalau di kopinya tuh di copy di ini teman-teman di notepad. Karena tidak jarang itu ada yang ini ya, apa namanya, output ininya apa namanya, spasi ya, itu karena dia dari website ya, tidak jarang itu ikut ketarik teman-teman. Jadi kadang jadi error nanti. Sebentar, saya coba cek dulu. Karena kalau tidak salah ada yang bisa bermasalah ya. Takutnya ada yang bermasalah. Coba sebentar teman-teman. Saya cek juga. Nah, ini kita buat aja ya. Ini dulu kali ya. Bentar. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal cobakan juga. Sama-sama kita coba bareng. Sebentar. Eh, belum share screen ya. Bentar. Saya share screen dulu. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Komen lainnya. Ini komen lainnya. Bentar. Bentar teman-teman. Ternyata. Ah, ya. Nanti bikin aja. Silahkan bikin database bebas namanya. Kita bikin database dulu ya. Pertemuan berapa nih kita? Pertemuan 3 ya. Misalkan gitu ya. Kita bikin pertemuan 3. Use pertemuan 3 dulu. Misalkan kita masukkan dulu teman-teman. Itu kan teman-teman sambil ngecek ya, mungkin sambil buka ininya ya teman-teman, nggak apa-apa. Sambil di apa bagi dua nggak apa-apa layarnya. Jadi sambil teman-teman membuka ininya, codingan untuk bikin ini tabelnya teman-teman. Silakan untuk yang tabel itu bisa dikopikan aja teman-teman. Bikin dulu tabelnya yang mahasiswa itu dikopikan aja biar cepet. Silahkan dikopikan. Kayaknya nanti yang hati-hati yang ini aja teman-teman. Yang hati-hati itu untuk yang penggunaan di trigger. Nanti yang trigger nanti saya berikan instruksi. Kalau tidak salah itu ada spasinya yang ikut masuk ya. Kalau yang biasa langsung aja teman-teman. Yang apa create itu kayaknya masih nggak masalah sih. Langsung di input kayaknya nggak apa-apa. Langsung di paste aja sih. Di ini ya. Nah, di saya malah nggak keluar pastenya. Bentar ya teman-teman. Nah ini. Nah, ini langsung aja di copy aja teman-teman, nggak apa-apa. Kopikan dulu tabelnya itu kemudian di insert sekalian. Insert sekalian itu mahasiswanya, value-nya sama. Langsung aja. Kayaknya nggak ada masalah deh. Coba dulu. Yang ada masalah tuh di triggernya kalau nggak salah sih. Kalau yang ini masih tetap. Nah itu masuk aja di copy paste dulu aja teman-teman. Kita nanti kita tinggal ngeliat ini ya. Kemudian teman-teman buat ini ya yang tabel lognya silahkan dikopikan aja dulu juga biar agak cepat. Nah, silahkan dikopikan untuk lognya. Lognya kayaknya juga nggak apa-apa, masih aman. Untuk lognya juga dikopikan aja. Nah ini yang untuk delimiter itu teman-teman kalau nggak salah coba deh di testing dulu di Notepad ya, bebas mau Notepad plus plus ataupun Sublime atau mungkin pakai ini ya, apa yang ini ya terserah ya kayak semacam code editornya ya. Saya kalau nggak salah saya takutnya yang ini triggernya itu nanti ada ya kayak semacam enter di apa di dalam web itu ketarik ini ya. Jadi dianggapnya dia nggak ada ini spasinya.
Jadi ditaruh di notepad dulu aja kali teman-teman, dikopikan di notepad baru dipastekan di situ ya. Nah, ini coba ya. Nah, ini bisa sih. Kalau di ini takutnya emang agak berantakan. Tapi kalau teman-teman ditaruh di notepad masih utuh bentuknya. Kemudian ini tadi ya, ini kan adalah bentuk trigger yang sudah dibuat ya, kita testing ya. Nah, kita cobakan untuk melakukan operasi update ya. Kalau nggak salah update-nya juga teman-teman. Update-nya kalau nggak salah juga, update-nya itu silakan dikopikan dulu di notepad ya. Jadi jangan langsung dipaste ke ini ya, ke sum-nya ya, di command line. Takutnya kalau nggak salah itu where itu nanti ketarik sama Surabaya itu kalau nggak salah. Jadi dihitungnya kayak nggak ada spasi. Dikopikan dulu aja. Baru habis di notepad dipastekan aja teman-teman. Nah ini juga kayaknya ketarik deh. Bentar. Ataukah ini delimiternya dia kayaknya bingung di delimiter. Bentar ya. Ini teman-teman pakai ini aja deh. Nah ini ya agak sedikit problem. Nah ini pakai si. Nah, ini untuk keluar dari apa ini ya apa panah ini ya. Panah yang tidak berakhir itu pakai aja garing miring si ya. Nah ini kayaknya ada yang belum ini sih teman-teman. Ada yang spacingnya bermasalah itu teman-teman sebentar. Coba ya, takutnya saya di delimiter kalau nggak salah ini. Coba deh di saya di delimiternya kayaknya. Delimiternya karena kesambung ini teman-teman. Dia kesambung sama dolar S, jadi nggak terbaca ketutup apa tutup delimiternya. Baru diupdate dulu. Update-nya, nah ini update-nya masuk coba. Ntar kita update ya. Ini ya, kita coba update. Nih ya. Ini update, kemudian di bawahnya ya teman-teman ya. Ini kita cek ya dari trigger tadi ya. Kita panggil untuk lognya ya. Log mahasiswanya ya teman-teman ya. Kiranya masuk atau belum ya tadi ya. Jadi kita lihat dulu teman-teman. Jangan jangan dia jangan diinin dulu deh kali. Kita lihat ya tadi karena kita udah update ya. Jadi nggak kelihatan sih tadi. Harusnya saya panggil dulu ya. Jadi pertama kita lihat dulu tadi ya datanya. Jadi untuk melihat datanya dulu dari mahasiswa ya. Kita tadi panggil mahasiswa, kita lihat ya datanya. Tadi ini udah langsung update kayaknya udah ke Surabaya ini. Kayaknya harusnya tadi. Jadi teman-teman ngelihat dulu ya posisinya tadi kita lihat inputnya tuh masih Bandung dulu. Jadi data inputan di sini ya tadi ya. Saya malah belum manggil tadi belum tak lihat ininya ya hasilnya ya. Nah, ini udah masuk yang pakai Surabaya ya. Tadi kita inputkan itu Bandung dulu ya. Jadi nanti teman-teman melihat bentuknya, strukturnya. Jadi ini ya, kebetulan ini salah satu percobaan saya nih ya, yang saya ini ya, saya share-nya kanan kiri aja ya teman-teman. Nah, biar kelihatan sebentar. Saya stop share, saya share dulu. Saya izin share screen all aja kali ya. Nah ini, kalau di saya kelihatan ya teman-teman ya. Ini kebetulan bikin di percobaan teman-teman. Nah ini ya, jadi awalnya itu kita panggil dulu teman-teman sebenarnya. Waktu kita insert ya, itu dipanggil dulu hasilnya ya. Tadi kita langsung malah, saya lupa diburu-buru. Ini ya, jadi kita panggil dulu inserting data awal. Ini tadi ya Fakih Bandung. Baru teman-teman kita bikin log mahasiswanya ya, gitu. Atau bikin log mahasiswa dulu nggak apa-apa. Tapi kita lihat by default data awalnya dulu sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa di sini kan kita inputnya Bandung ya. Kemudian baru kita buat tadi ya triggernya ya. Nah trigger ini hati-hati sih teman-teman. Nah kadang-kadang sebenarnya nggak cuma trigger ya. Ketika kita menggunakan SQL, tidak jarang misalkan karena kita copy code ya, misalkan ya copy kode gitu ya. Ada beberapa hal misalkan kayak spasi itu kan ikut ini ya, karena kita tahu kalau mungkin di web page itu ini ya enter itu mungkin dianggapnya tidak ada spasi ya ketika kita masukkan di dalam ini ya command line ya. Itu dicek dulu teman-teman, tidak jarang itu bisa menimbulkan error kayak ini ya bentuknya itu kan N ini ya dolarnya sama delimiter ini gabung. Jadi dia bingung apakah delimiter beneran atau bukan. Nah itu sebaiknya teman-teman pisahkan. Makanya tadi saya tutup dulu delimiter biar nggak ngeror.
Nah, untuk kalau misalkan teman-teman error ya, itu di closing aja pakai garis garing C ya, biar keluar dari ini ya, apa namanya, panah itu ya, kadang tidak berujung itu keluarnya. Itu ya. Jadi kita lakukan proses ini ya. Untuk triggernya, kita lihat bentuk struktur trigger. Nah, ini yang kanan yang warna aja, teman-teman. Mohon maaf ya, agak batuk. Nah, tadi kan before update ya. Jadi sebelum kita lakukan update di mahasiswa, nanti teman-teman untuk proses trigger ini akan menginsertkan ya ke log otomatis ya. Kalau tadi kita coba sebenarnya kalau by default ya, setelah kita bikin log tadi, ini belum kecatat teman-teman. Untuk lognya nanti masih empty. Kemudian kebetulan tadi ini ya udah masuk nih. Ini kebetulan tadi sudah dilakukan update baru ya. Jadi setelah proses update ini barulah si trigger ini dijalankan ya. Jadi baru setelah itu terisi teman-teman untuk lognya ya. Nah, ini ya. Nah, ini baru terisi karena kebetulan tadi saya langsung ya karena buru-buru mungkin karena tadi saya terlambat jadi bawaannya jadi kayak buru-buru gitu. Maaf ya. Jadi agak buru-buru. Nah, ini ya urutan-urutannya seperti ini teman-teman. Jadi by default setelah operasi update baru nih teman-teman tabel log ini terisi ya dengan updatean. Kebetulan data updatean tadi kita pakainya cuma time ya untuk struktur ini ya waktu ya tadi ya. Mana sih log? Oh ini. Ini ya teman-teman ya. Lognya kebetulan pakainya date ya. Kalau teman-teman ingin memberikan keterangan jam ya bisa pakai date time ya. Jadi ada waktu timingnya. Jadi tidak hanya tanggal. Nah, ini untuk update-nya. Nanti teman-teman ini ya sama karena posisinya ini sudah ini ya update ya. Jadi ketika kita panggil pun ini ya. Oh, di sini malah masih empty ya. Oh, ini jadi kalau di saya masih empty ya. Masih empty ini posisinya berarti delimiter ini trigger ini belum ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya. Triggernya itu untuk pemanggilannya ini teman-teman. Sebentar. Triggernya nanti teman-teman saya ini juga nyobain yang ini teman-teman. Ada nih. Jadi untuk ini ya, show trigger. So, oh, keluar ya. Bisa ngeliatin listing sebentar teman-teman. Kita masuk ke triggernya. Jadi harusnya nggak ada triggernya dulu ya. Sebentar ya. Saya juga agak lupa kadang. Kadang saya nggak terlalu ngapalin ini ya. Discord karena ini ya. Apa namanya? Nanti sambil iniin aja nanti kita apal gitu ya. Jadi saya kadang-kadang nggak ngapalin kode. Ini ya teman-teman, nanti kita coba bareng ini juga ya. Ini untuk drop trigger. Oh show teman-teman. Show trigger ini saya copy aja kali ya. Biar ada S-nya trigger. Ini code-nya saya pastiin aja di sini. Or, ternyata triggers. Triggers bukan trigger aja ya. Triggers. Nah, oh belum masuk teman-teman, trigger saya belum masuk ya. Jadi di sini ternyata belum masuk. Nah, ini kayaknya di saya yang ini deh. Triggernya harusnya ini masuk ya. Jadi kita bikin dulu triggernya. Coba sebentar. Di saya ini karena ini kayaknya spacingnya ya. Dia delimiter sama ini jadi bingung. Ini ya teman-teman. Kayaknya ini deh spacingnya. Spacingnya masih utuh. Jadi dia masih ini ya. Tertarik. Nah ini ya. Kalau copy dari page itu kadang spacingnya masih ikut masuk. Coba ya. Saya cek dulu. Ini jadi triggernya ternyata belum kebuat tadi, tapi posisinya malah udah ini ya, udah on ya. Padahal ini ya udah jadi Surabaya. Coba ya, saya delete aja kali ya triggernya dari awal biar nggak terlalu ini ya. Drop trigger aja dulu teman-teman sebentar. Di saya biar saya hapus dulu drop trigger tadi namanya ini ya. Update update ini ya. Update alamat mahasiswa. Saya hapus dulu aja kali ya biar nggak ini. Oh emang nggak ada. Tadi kan belum kebikin triggernya, tapi sebentar ya teman-teman ya. Saya lihat dulu.
Ini tadi data inputannya Bandung, tapi ini ya, kayaknya di saya yang masalah. Harusnya sudah ada triggernya ini teman-teman. Coba ya saya lihat dulu di ini ya localhost. Coba kita lihat localhost PHP My Admin. Dari apa namanya localhost itu juga bisa teman-teman kalau mau lihat ini ya strukturnya ini tabel pertemuan yang dibuat tadi. Nah langsung ke triggernya. Nah ini untuk sama ya bikin tabelnya sama ya seperti biasa ya untuk pembuatan tabelnya. Nah, di sini untuk trigger, nah triggernya ternyata masih kosong, tapi posisi ininya ya, datanya ya tadi ya, Surabayanya udah ke-update nih. Padahal triggernya masih kosong. Agak aneh ya, padahal harusnya dia update-nya itu setelah. Jadi dia prosesnya cuma update doang, teman-teman. Di triggernya belum kecatat. Trigger itu yang di log ya. Coba kita lihat ya data lognya di sini harusnya sih belum masuk. Ini tadi ya empty ya, berarti belum masuk. Karena triggernya belum masuk. Coba kita kopikan dulu. Bentar. Kita bikin trigger dulu. Di saya kayaknya belum masuk. Coba di teman-teman nggak apa-apa sambil dicoba. Triggernya belum masuk nih teman-teman. Kita kopikan aja di sini. Oh, masuk ya. Bentar. Nah, ini. Semoga aja udah masuk. Ini delimiter ya. Nah ini. Kadang-kadang spasi ini ya teman-teman ya ini yang berpengaruh. Jadi bentuknya kayak di saya tadi ya berantakan itu dia bingung. Bukan trigger gitu ya. Coba kita panggil dulu tadi trigger yang sudah dibuat pakai ini ya. Show triggers. Pakai S ternyata teman-teman kalau untuk melihat hasil triggernya. Oh ini ya. Kalau sudah muncul agak berantakan memang ya. Nah ini sudah terbuat ya teman-teman ya. Triggernya sudah terbuat. Baru ya tadi kita update. Nah katakanlah kita tadi ingin melakukan proses ini ya teman-teman ya. Update ya untuk ini ya data mahasiswa ya teman-teman ya. Kemudian saya pengen ya tadi misalkan kalau di saya Surabaya tadi saya ingin ubah misalkan jadi ini ya Surabaya ini saya ubah jadi Medan misalkan. Ya, ini ya saya pengen ngubah aja misalkan kita cobain ya tadi ya karena trigger udah dibuat. Nah itu ya step by stepnya sebenarnya kita lihat dulu teman-teman trigger yang sudah kita buat apakah benar-benar sudah jadi gitu ya. Nah ini kalau nanti teman-teman lihat strukturnya teman-teman bisa bergeser tuh ke ini ya hasil tadi yang kita buat itu kalau untuk trigger seperti ini teman-teman nanti ini yang udah terbuat ya kebetulan udah jadi. Nah kalau bentuk trigger yang nanti teman-teman akses ya kalau melihat di localhost PHP My admin itu bentuknya agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Tadi coba saya pasangin ya di kanannya apa di sampingnya ya. Nah, bentuknya ya, kalau kita tadi pakai delimiter ya, kalau di sini nanti cukup langsung teman-teman. Ambil aja dari bikin, nah ditutupnya sampai ke N ya, di sini N-nya. Kemudian struktur dari trigger body-nya, nah di sini triggernya name-nya dipisah teman-teman, kalau kita bikin di localhost. Baru ini tabelnya, teman-teman bisa menentukan ya tabel mana, ini ada dua kebetulan. Jadi kemudian di sini ini yang tadi saya sampaikan di time teman-teman pilihnya cuma ada dari dua opsi itu pilih satu teman-teman tidak bisa double gitu. Jadi misalkan before dan after bareng itu tidak bisa. Jadi karena kita tahu ya struktur di MySQL cuma mengcover dua nih teman-teman apakah before ataukah after. Kemudian untuk event ini juga milih teman-teman tapi cuman dari salah satu saja dari tiga opsi ini ataukah insert, update atau delete gitu. Nah, ini kalau teman-teman membuat menggunakan localhost PHP My admin atau edit di sini juga bisa, teman-teman. Jadi, teman-teman mau mengaplikasikan ya, badinya tinggal ditaruh di tengah. Nah, di sini definer ini nggak harus selalu diisi. Tapi by default kalau teman-teman buat dari ini ya, eh, terminal ya, terminal command line ya, ini nanti udah ada. Tapi kalau teman-teman bikin langsung ini biasanya nanti ngisi sendiri atau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini kok ya. Saya sebenarnya pakai yang ada. Nah, ini sebenarnya sama kalau teman-teman membuat struktur tabel biasa ya. Mungkin saya kurang tahu di teman-teman sudah dikenalkan kan ya untuk membuat database di PHP My admin biasa. Jadi sama ya, nanti biasanya merujuk ke sini ya PHP My admin. Yang ini ya diklik aja PHP My admin itu kemudian nanti ke database. Database teman-teman membuat aja di sini ya database-nya apa gitu ya.
Misalkan pertemuan berapa gitu ya. Nah, ini ya, pertemuan misalkan berapa nih kita? 3, 1 misalkan ya. Nah, itu create. Sama ya. Nah, ini nanti teman-teman menentukan ya tabelnya apa namanya, kemudian kolomnya berapa, kemudian define biasa. Kalau kemarin itu saya sempat singgung ya di eh, teman-teman yang S1 ya, teman-teman ya. Untuk yang S1 itu karena kita mungkin keseringan pakai command line ya. Saya sendiri juga sempat kikuk teman-teman bikin tabel. Jadi lama ya. Kebetulan kalau saya dulu dikenalkannya ada PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin, ada yang command line. Jadi selera dari masing-masing mahasiswa. Apakah dia suka membuat langsung dari PHP admin ataukah dia suka ini ya teman-teman ya kayak kita gini ya pakai code gitu ya. Karena berhubung saya udah beralih kayak teman-teman ya pakainya code, jadi kadang Kiku pakai apa localhost ya. Jadi ini nanti termasuk untuk ini ya kemarin saya agak sedikit apa namanya singgung untuk pembuatan fitur ini teman-teman kayak semacam foreign-nya ya foreign key-nya teman-teman foreign key dari apa namanya membuat tabel ya misalkan di sini kita bikin tabel gitu nanti kalau primary key-nya ada ya di bagian indeks teman-teman tinggal pilih ya nah itu ya nanti misalkan di sini ya misalkan saya bikin aja ya satu ini kita bikin kolomnya 2 aja lah misalkan ini ya nah ini MHS misalkan ya kita bikin sampel aja untuk pembuatannya ya. Nah, nanti kalau misalkan di foreign key ya, nah ini MHS saya bikin 2 aja misalkan. Nah ini ya, ini untuk pembuatannya aja sedikit mengingat kembali aja teman-teman cara pembuatannya. Kalau dari localhost misalkan di sini ya saya bikin name, kemudian ini integer misalkan, kemudian nama. Nah, di sini namanya varchar misalkan, namanya berapa? 30 misalkan. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman, untuk penentuan primary key kalau teman-teman menggunakan localhost langsung aja ini ya ke kolom index. Di sini pilih primary key. Nah, ini langsung aja go. Nah, kemudian langsung save. Nah, ini udah bikin ya namanya mahasiswa. Kemudian kebetulan misalkan saya contohkan lagi ya. Misalkan tabelnya misalkan kuliah. Nah, saya singgung tadi ya, untuk pembuatan foreign ya, foreign key ya. Kemarin saya sendiri agak lupa ya sempatnya kita coba bareng ya. Untuk kuliah ini misalkan di sini ya ID gitu ya. ID kemudian di sini ya. Saya pengen NIM-nya itu merefer dari tabel ya. Nah, ini. Nanti teman-teman ID-nya ini primary. Nah, ini NIM-nya biarin aja teman-teman. Gitu aja. Kemudian kita bikin aja di save. Nah, untuk NIM ini saya pengen ya nanti sifatnya ini adalah foreign. Nah, cara penentuan foreign nanti teman-teman bisa pakainya change ya. Change kemudian teman-teman merujuk ke ini teman-teman. Eh penentuannya ini sebentar. Saya kok agak lupa sebentar. Jadi itu untuk ini ya. Jadi nggak langsung di sininya sih teman-teman nanti. Karena kalau dulu itu bisa langsung teman-teman ngubah di ininya ya, struktur bentuknya ya. Karena di sini mungkin bentuknya nggak ada editnya ya. Kalau bikin yang dari sini ya, saya agak bingungnya tuh di sini ya. Jadi kalau misalkan di dalam apa strukturisasi, coba kita lihat di sini itu adanya nggak ada edit ya. Nah, kalau kita, saya juga agak aneh ya kalau kita bikin di langsung ya di sini itu nggak ada ini ya editingnya. Sedangkan kalau misalkan kita bikin ya, katakanlah saya perlihatkan nih contohnya yang kemarin itu ini teman-teman sebentar saya taruh itu untuk ini apa ya produk apa ya. Jadi dia itu bisa merefer coba ya sebentar saya cek dulu. Jadi di dalam pembuatan ini ya tabel itu dia bisa merujuk kepada tabel yang pernah dibuat ya. Nah ini ya kalau nggak salah ini sebentar saya coba lihat hasilnya dulu ya. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Ini dia bikin foreign key. Nah kalau kita saya agak anehnya itu ini ya fitur kalau kita bikin tabel tapi tabelnya yang ini ya dari local host ya itu nggak keluar editnya teman-teman. Kalau di sini ini tuh keluar ada editnya ya. Untuk ada ditaruh di depan sih teman-teman. Jadi nanti ada perubahannya tuh ada di depannya sebentar. Saya kok agak lupa karena peletakan menunya memang agak sedikit berbeda ya. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan ya di sana. Ini untuk SQL-nya.
Nanti coba saya cek lagi ya. Saya agak lupa ini. Jadi ada teman-teman nanti untuk membuat ini ya, foreign key-nya. Jadi nanti teman-teman cuman tinggal ini aja sih sebenarnya. Meletakkan cuman di sini harusnya ada untuk editnya ya, tapi tidak muncul. Bentar. Hmm, bukan ini sih teman-teman. Ada menunya ya. Jadi untuk mengedit ininya. Atau mungkin teman-teman ingat ya, saya agak lupa teman-teman, mohon maaf ya, karena mungkin version ininya ya, version PHP MAATMI-nya itu sedikit berubah ya, terupdate. Jadi nanti teman-teman menentukan foreign key-nya. Kebetulan ada di salah satu video pembelajaran yang saya buat kemarin, saya bikin baru, tapi sayangnya udah lupa lagi, maaf ya. Ini ada teman-teman. Jadi itu untuk perubahan ya di sana ya, nanti untuk pembuatan ini ya, penentuan foreign key-nya. Nah ini ya. Ini ada lulus nilai mahasiswa. Jadi bukan, ini udah ada inputannya teman-teman. Ini struktur di sini nggak berubah ya. Karena nanti bisa diubah teman-teman. Tapi bentar, nanti coba saya cek lagi ya. Saya agak lupa. Karena peletakan ininya ya, foreign. Kalau kita pakai define, karena kita keseringan pakai ini ya, command line ya. Tiba-tiba pakai apa? Ini tuh kadang saya agak lupa makainya gitu ya. Jadi ini macam-macam teman-teman. Jadi bisa pakai designer, bisa pakai triggernya juga ya. Jadi kalau misalkan ya tadi ya, katakanlah kita tadi sampai di sini ya. Kita ngedit trigger, ini bisa langsung ya. Kalau misalkan tidak suka opsi dengan command line, sebenarnya ini ada opsi yang lain ya. Jadi tidak harus melulu. Kemudian di sini designer ini ketika teman-teman pengen bikin relasi ya dari database. Nah, itu bisa teman-teman pakai hubungannya langsung gitu ya. Tapi kalau kita mungkin familiar pakai command line ya. Saya juga jadi ikut ini teman-teman pakai keseringan pakai command line ya. Jadi kita menggunakan command line. Nah, ini untuk trigger tadi, kita kembali ke trigger ya. Itu tadi untuk pembuatan ya. Nanti coba saya share videonya ya untuk pembuatan foreign key-nya. Saya agak lupa tadi tuh naruh di ininya apa peletakan menunya tuh kadang kelupaan karena struktur menunya baru. Nah, ini tadi ya struktur pembuatannya ya. Jadi kita update ya tadi ya alamatnya menjadi alamat baru. Kita lihat tadi ya. Ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tadi lihat triggernya sudah ada. Kemudian tadi kita sudah lakukan update belum? Nah, belum ya. Kita cobakan untuk lakukan operasi update. Nah, misalkan Medan tadi ya, saya tambahkan di sini ya. Nah, untuk Medan ya. Nah, di sini harusnya tadi ya, kalau kita lihat tadi strukturnya kan bentuknya Surabaya ya. Baris pertama ya, Fakih ini Surabaya. Kemudian kita cek nih teman-teman. Nah, tadi ya, bentuk apa namanya pemanggilannya. Kita lihat ya, lognya ya. Kita cukup panggil dengan log ini. Kita kopikan lognya. Nah, ini kayaknya kalau di copy masih utuh. Nah, ini ya. Jadi dari alamatnya tadi Surabaya, kalau di saya tadi ternyata belum kebentuk teman-teman untuk triggernya ya. Jadi kalau teman-teman pastikan misalkan ingin mengecek ya trigger tadi sudah terbuat atau belum, pakai show triggers. Tapi pakai S ya, jangan lupa kayak saya tadi error karena dia kurang S. Kemudian teman-teman lihat ya untuk lognya tadi berubah ya teman-teman ya. Ini kebetulan karena dia pakainya time, jadi keluarnya waktu saja. Nah ini ya perubahan dengan alamat baru. Saya ganti ya Medan ini ya dengan update nama alamat baru ya. Alamatnya jadi baru jadi Medan. Nah ini untuk perubahan pembuatan dari ini ya trigger, tapi khususnya ini teman-teman. Trigger ini khusus untuk ini ya before update ya, sebelum update. Nah, nanti teman-teman bisa mencobakan ya. Kan opsinya banyak tuh tadi ada ini ya, kita lihat tadi di dalam materi. Opsi di sini ada banyak ya. Ada before insert, after insert, kemudian dan sebagainya ya. Jadi bisa teman-teman cobakan ya nanti ketika menggunakan. Nah, ini untuk salah satu penerapannya ya. Kemudian ini juga penting nih teman-teman. Nah, ini silahkan nanti bisa dicobakan. Ada yang ingin mencoba dulu? Mungkin ini bisa dicoba nih teman-teman. Ini juga bagus nih. Kemarin saya sempat cobakan juga ke teman-teman kelas lain ini. Untuk kita mencoba dulu, mengenal pembuatan trigger dulu. Nanti untuk latihannya bisa dicoba nanti. Nah ini ya, silahkan dicobakan di saya letakkan di chat dulu ya. Alamatnya, bentar, keluar. Ini ya.
Silakan ini untuk dicobakan di chat teman-teman selanjutnya, percobaan selanjutnya sebelum kita bergeser tadi ya, ke percobaan yang sesungguhnya ya. Nah, ini silakan nanti ini ya, teman-teman bisa mencoba ya, ini ya, untuk pembuatan ini, daytime ya. Di sini nanti teman-teman lihat ya ini ya, ada kode produk, nama produk, harga ya. Nah, di sini kebetulan di sini nggak ada struktur tabelnya, jadi teman-teman membuat sendiri. Ini tabelnya, kemudian ini lognya, baru teman-teman membuat triggernya. Nah, ini ya, sebentar. Kalau di saya ada, nanti teman-teman tinggal mencobakannya. Kebetulan kemarin saya sempat praktik mencobakan juga nih, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Di saya udah nih, teman-teman kemarin. Nah, ini saya cobakan aja ya, biar kita lebih cepat tingkat apa menghemat waktu. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk produknya ini ya kebetulan tadi di saya tinggal copy. Coba dulu deh. Bisa tercopy tidak ya? Teman-teman mengenal ini aja dulu bentuk strukturnya gitu. Jadi apa namanya? Tidak harus apa ya? Karena biasanya nanti trigger itu lebih kepada kita cuman mengganti dulu aja teman-teman trigger yang sudah ada ya. Jadi nggak usah ini ya. Ini error karena ada ininya apa panah. Nah, ini jadi by default itu teman-teman ini dulu aja teman-teman apa namanya? eh tidak usah mikir harus bikin trigger itu seperti apa gitu ya. Jadi by default kita mengenali dulu aja bentuk struktur trigger, kemudian ketika teman-teman cobakan ya katakanlah before menjadi after, kemudian tadi ya opsinya insert menjadi update, kemudian delete ya. Jadi biar tidak apa namanya kesulitan itu kita familiar dulu aja, kita kenalin dulu aja ini jenis codingannya ya gitu. Bentuknya oh kalau untuk trigger seperti ini gitu ya. Dan kita panggil ya produknya. Nah, ini ya. Mungkin kelihatan di sini aja ya teman-teman ya yang udah kelihatan warnanya ya. Ini ya saya perbesar aja ya. Nah, ini percobaannya teman-teman. Itu nanti bisa dicoba nih teman-teman yang tadi ya, yang ada di link di chat ya. Kebetulan tadi saya nggak buka ini ya, apa kesempatan buat teman-teman untuk ini ya keaktifan karena waktunya ternyata mepet. Jadi kita bahas dulu ya, nanti percobaannya bisa dicoba nih teman-teman. Nah, sebentar saya perbesar dulu. Nggak bisa nampil ya, sebentar ya. Saya zoom in di videonya sebentar ya teman-teman. Logout ya. Semoga terlihat sih di teman-teman. Di saya nggak bisa besar ya. Belum ini ya. Saya agak lupa naruh menunya untuk memperbesar malah. Ini aja, langsung aja teman-teman. Untuk strukturnya ya nanti teman-teman silahkan ya membuat bentuk ya seperti ini ya. Jadi bikin produk ini untuk percobaan yang ini teman-teman. Untuk percobaan kedua. Sebelum misalkan teman-teman nanti mencobakan di latihan ya. Nah ini teman-teman bisa membuat tabel produk. Kemudian ini tabel log harga produk. Nah teman-teman buat dulu tabel produknya. Nah, di sini tentukan primary key-nya ya. Nah, kemudian bikin deskripsi ini ya, ditampilkan aja deskripsinya. Kemudian ini log harganya ya. Untuk log harga, nah ini saya pakainya daytime teman-teman di sini. Nah, bisa pakai daytime ini teman-teman. Jadi create table biasa, kemudian log ID. Nah, ini integer. Ini boleh nih auto increment seperti yang tadi ya. Contoh kita boleh tuh. Jadi pakainya auto increment bisa. Kemudian baru ya kode produk, harga ya, baru waktu perubahan. Kemudian kita buat ya tadi ya triggernya, kita copy aja nggak apa-apa karena kita mengenali dulu aja struktur bentuk dari trigger. Jadi teman-teman jangan ini dulu nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang itu agak berat, nah pelan-pelan aja dulu. Jadi kita mengenali dulu trigger yang sudah jadi aja dulu nggak apa-apa. Di create trigger misalkan before product update. Jadi sebelum produknya dilakukan update ya. Jadi before update di sini on product for each row ya. Nah, ini masing-masing ya. Jadi nanti insert dulu teman-teman di log harga, kemudian dengan kodenya sama ya, kode yang lama hampir sama seperti tadi ya, nama yang lama gitu ya. NIM yang lama ya.
baru alamat baru. Ini sama. Kalau ini yang diubah harga, teman-teman. Harga baru ini nanti teman-teman gunakan new harga. Harga lama pakai old harga, kemudian waktu perubahannya pakai ini ya, now. Ini yang waktu saat ini. Kemudian ditutup ini ya, N ya. Nah, delimiternya jangan lupa. Delimiter ini pakai spasi, teman-teman. Kalau enggak nanti ngerror. Jadi teman-teman harus slash C kayak saya tadi. Nah, kemudian baru teman-teman ketika di sini diminta untuk ini ya, teman-teman ya. Proses ya before produk update ya. Nah, teman-teman nanti datakan dulu ya, kita mengecek ya. Kita datakan dulu, isikan dari tabel produk gitu. Habis itu untuk menguji tadi ya perubahan ya, updatingnya ya, trigger ini apakah berjalan atau belum. Nanti teman-teman bisa menggunakan ini ya, update produk ya. Nah, kita seperti yang tadi, kalau tadi kan alamat ya, set misalkan kalau di sini yang diupdate harganya teman-teman. Harganya jadi tadinya 8 berapa nih? 80 ya. 80 BR. Oh, bukan. Yang ini teman-teman yang 12 ya. Maaf, yang BR 001 yang diupdate. Tadinya 120.000, kita set harga menjadi 90.000. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi kita tentukan dulu katakanlah alamat lama ya. Alamat lama dulu apa baru kita lakukan update menjadi data baru. Kalau di sini harga, teman-teman. Kalau yang tadi kan alamat. Nanti bisa dicobakan. Kemudian tinggal teman-teman mengecek ya, apakah si trigger tadi sudah benar-benar berjalan atau belum ya. Jadi teman-teman tinggal panggil aja select from log ya. Log harga kalau di sini ya. Kalau tadi log untuk ini ya data update mahasiswa ya. Terlebih secara khusus alamat ya. Nah, nanti teman-teman tinggal membandingkan ya kondisi misalkan tadi ya harga lama di sini harga baru. Kalau kita tadi pakai yang sebelumnya kan kita menggunakan ini ya alamat lama dengan alamat baru. Nah, nanti mungkin di apa namanya? Latihan ya yang di sini ya latihan yang diberikan ini kan teman-teman menentukan ya nama lama dengan nama baru. Nah, ini ya. Nah, ini ubah alamat dengan alamat baru. Nah, ini nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Coba kita lanjut lagi tadi ya untuk harga. Nah, sama dengan yang tadi teman-teman. Baru kita cek ya. Nah, di sini saya pakainya ini date time teman-teman. Kalau teman-teman ingin menyertakan waktu. Jadi nggak cuman ini ya tanggal tapi ada waktu jamnya gitu ya. Teman-teman gunakan saja date time. Nah, ini untuk memanggil triggernya. Nah, nanti sudah dapat nih teman-teman bentuk hasilnya. Ini ya apa eh, trigger tadi teruji ya, sudah berjalan. Nah, untuk teman-teman misalkan nanti ya, nah di sini nanti setelah teman-teman membuat sebenarnya kalau yang di kelas sebelumnya saya beri kesempatan ya ke teman-teman untuk mencobakan ya. Salah satu rekan mahasiswa mencobakan latihan ini ya, apa kita pakai percobaan di web ini tapi kita coba di Command Line tapi teman-teman yang nyobain gitu ya. Tapi berhubung karena tadi saya udah telat ya, jadi istilahnya ini ya, nanti teman-teman bisa cobakan aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti silahkan dicobakan, dilakukan insert ya. Ini sama teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal mengecek ya tadi ya log ini terisi berarti trigger tadi telah berjalan. Nah, ini untuk menampilkan list dari trigger, show triggers. Kemudian ketika teman-teman ingin menghapus trigger, ya udah drop trigger ya, seperti ini ya. Jadi langsung aja, kebetulan saya ingin menghapus ya, drop trigger before product ya. Tadi nama triggernya aja, tinggal dihapus kalau misalkan teman-teman ingin menghapus trigger tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan trigger. Kebetulan tadi saya lupa teman-teman mau ngasih tahu ya. Kalau trigger secara penerapan nanti di sini ya teman-teman ya peletakannya ya. Jadi setelah kita bikin ya satu tabel katakanlah nanti di sini ada trigger. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Kemudian ini kalau bikin dari add trigger. Nah, ini add trigger by default teman-teman tinggal isi namanya, kemudian tabelnya bisa milih ada apa saja misalkan gitu. Kemudian time-nya milih sih, nggak bisa double ya teman-teman ya, karena kebetulan untuk MySQL tidak mengakomodir ya, yang ada eventnya macam-macam. Kalau kemarin saya sempat lihat ya, contohnya untuk yang di IBM apa ya, itu bisa teman-teman, ada insert or update or delete. Jadi kayaknya bisa beberapa gitu. Tapi kalau di sini kita lihat ya, drop down-nya ini kan cuma milih satu, nggak bisa milih banyak. Berarti nanti sama nih teman-teman, di terminal ya atau di command line kita nggak bisa kita pakai double-double. Kemarin saya testing double-double itu akhirnya error juga.
Jadi ini satu ya. Kemarin itu sempat diskusi juga di kelas ya dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Di kelas lain itu teman-teman akhirnya cara termudah itu kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan jenis trigger yang berbeda, teman-teman bikin update ini trigger baru aja gitu ya. Nggak usah diedit, tapi pakai trigger baru aja namanya misalkan jadi update alamat mahasiswa 2 gitu misalkan. Itu aja. Jadi kita lebih mudahnya pakai trigger baru gitu. Nah, ini untuk pembuatan trigger. Tadi saya yang agak lupa tuh kalau naruh foreign, teman-teman. Saya agak lupa. Kemarin itu saya bikin ya. Saya bikin videonya ya, cara naruh foreign-nya. Kalau saya udah lupa lagi naruhnya. Jadi bisa nih, teman-teman. Saya agak lupa saya taruh di mana ya gitu. Jadi bisa tuh, teman-teman. Jadi kalau misalkan penentuannya itu ada nih. Kebetulan kan seperti ini ya. Kemarin tuh saya agak lupa trigger gitu ya. Jadi jadi ini bentuk struktur tabel biasa kalau kita melihat di dalam ini ya tabel misalkan katakanlah ini ya T-cell detail. Nah, di detailnya ini di struktur nanti kita ini ya kalau foreign tandanya seperti ini teman-teman. Ada kunci tapi warnanya bukan kuning. Kalau primary kuning. Nah, ini sebentar ya coba saya cek agak lupa ininya, narok ininya ya. Perubahannya di change ini kalau nggak salah ya. Coba sebentar. Saya nggak berubah ya, pilih dulu kalau nggak salah sih. Ini tapi menunya berbeda teman-teman. Bukan ini, nanti keluarnya itu foreign key. Saya agak lupa tata letaknya ya. Karena nggak ini ya, nggak ini ya mengaplikasikan ini lama. Localhost PHP admin agak lama, jadi sayanya agak ini nggak familiar ya dengan struktur yang baru. Ini kan di struktur ya teman-teman, sebenarnya bisa diubah ya. Bentar, kalau ini kan tabel relation. Oh ini relation view. Nah ini teman-teman keluar muncul. Sayanya yang lupa, maaf ya. Kadang saya lupa naruh menunya di mana gitu. Nah ini teman-teman, kalau kita pengen ya bikin satu tabel ya, kebetulan tadi kan untuk membuat tabel di dalam localhost PHP admin. Kebetulan misalkan teman-teman ingin men-set ya foreign key ya. Foreign key-nya itu ini kan ada ya. Tadi kita masuk di database. Kemudian teman-teman masuk aja di tabelnya. Misalkan saya masuk di detail ini ya, cell detail. Kebetulan nanti teman-teman langsung aja pilih di structure. Nah, di structure itu kan ada tabel structure, ada tabel relation view. Nah, di sini teman-teman untuk peletakan si foreign key ya. Jadi di relation view ternyata. Nah, di relation view nanti teman-teman bisa milih tuh. Misalkan menentukan ya foreign key. Nah, ini foreign key bisa ditentukan. Saya menentukan foreign key-nya di item ID misalkan. Nah, atau yang lain ya. Kemudian teman-teman menentukan ya tabelnya itu berasal dari mana? Tabel ini, tabel yang menjadi referensi. Jadi katakanlah ya, ini kan tabel detail. Berarti kan ada tabel yang utama sebelum didetailkan. Nah, itu ya. Nah, itulah menjadi tabel referensinya p item misalkan. Baru teman-teman save. Nah, ini ya. Ini untuk pembuatannya. Tadi saya agak lupa ya. Yang di ini ya. Waktu bikin tadi ya kuliah ini ya teman-teman ya. Struktur. Tadi kan kita bikin di relation view ya. Tadi saya udah bikin ini belum sih? Ini untuk kuliah ya. Kemudian kita masuk ke relation view-nya. Nah, ini teman-teman kalau bikin foreign-nya langsung pilih aja misalkan NIM. Nah, NIM ini berasal dari tabel mahasiswa. Nah, ini di-save aja. Nah, ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman lihat bentuknya di sini pertemuan 31 nih saya lihat. Nah, ini teman-teman. Nanti otomatis dengan pembuatan apa tadi foreign key ya. Nah, ini teman-teman bisa nih ubah. Ya, ubah letaknya. Nah, ini kadang-kadang agak susah. Kalau di saya dulu pakai ini ya, teman-teman ya, version PHP admin yang mungkin teman-teman masih sekolah ya. Jadi waktu saya kuliah kayaknya nggak sesusah ini ya, kayak nggak tahu saya. Version yang ini agak ribet aja sih. Ini ya, jadi agak moving. Nah, ini biasanya di-save aja nih teman-teman biar nggak pindah. Nah, ini ya misalkan pertemuan 3. Nah, ini di-save aja. Nah, ini kayak gini bentuk strukturnya, teman-teman. Nah, ini foreign ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini bisa menggambarkan desainer ya, gambaran struktur tabel yang teman-teman buat, tetapi dalam bentuk view ya, desainer. Kadang-kadang bentuk desainer itu juga langsung, teman-teman. Bisa ditaruh di tugas akhir langsung. Jadi di-capture ya hubungan yang dari tabel, misalkan teman-teman udah bikin tuh tabel banyak, misalkan nanti. Nah, langsung aja dari sini nggak apa-apa. Nggak harus pakai kan kadang-kadang ada yang pakai ini ya MySQL Workbench itu ada ya.
Nah, atau pakai ini langsung boleh tuh. Selera teman-teman kalau untuk menggambarkan relasinya. Ini pakai desainer bisa nih teman-teman. Ini bisa ngotak-atik di situ. Jadi tabel yang kita bikin, kita relasikan bisa diotak-atik juga lewat ini localhost phpMyAdmin. Nah itu ya teman-teman. Itu pengenalan aja untuk trigger dan juga penggunaan di phpMyAdmin. Hampir sama sih teman-teman. Cuman ini ya, sayanya juga pribadi kebanyakan ini ya, pindah ke sini teman-teman, pindah ke terminal ya. Jadi waktu pakai PHP admin kayak agak kikuk gitu ya, nggak familiar ya, itu sih mungkin ya. Jadi seperti itu ya untuk pembelajaran di kelas kita hari ini terkait trigger. Nggak apa-apa teman-teman sembari mengenali dulu trigger itu seperti apa dan dari dua contoh tadi ya web yang saya berikan nanti bisa teman-teman cobakan ya apa namanya di dalam membuat ini ya tabel yang nanti kita coba ada hubungkan dengan trigger ya. Jadi bagaimana tabel tadi bisa apa namanya mengaplikasikan penerapan ya. Misalkan sebagai log tadi ya menyimpan data dari operasi trigger gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa dicobakan dilatih tadi ya. Nah, nanti recordnya juga bisa saya ini ya share seperti biasa. Nanti teman-teman dicoba aja untuk ini ya latihannya gitu. Latihannya biar teman-teman cobain dulu aja. Jadi latihannya kita coba ini aja. Nanti silahkan ya dicoba ini yang harga nanti kalau teman-teman belum mencobakan. Ini harga nanti tinggal dibuat aja tabelnya. Strukturnya saya seperti yang saya buat tadi aja nggak apa-apa teman-teman. Itu sudah bisa yang tadi. Nanti tinggal dikopikan aja untuk pembuatan ini. Triggernya sudah ada. Nah, gitu ya. Jadi nanti tinggal kita mengenali aja dulu dari pembuatan triggernya. Gitu. Jadi penerapannya kemudian nanti diterapkan di dalam latihan soal. Gitu. Oke, saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya, jadi apa eh, apa berlebih ya. Harusnya nggak berlebih, tapi jadi karena mundur saya di depan jadi malah berlebih di belakang. Mohon maaf sekali ya hari ini agak terlambat. Kemudian silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman terkait penggunaan trigger. Nanti sembari teman-teman mencoba kan ya. Nggak apa-apa teman-teman. Yang kemarin itu saya kenalkan juga di SI itu sama kayak teman-teman yang di S1. Itu baru kenalan juga teman-teman dengan dua ini tadi ya dua contoh tadi yang saya berikan di chat ya. Jadi dicobakan dulu sebelum nanti bergeser ke mungkin misalkan trigger itu kita nanti masih dipecah ya materinya, katakanlah nanti ada trigger part selanjutnya, nanti kita bergeser ke trigger part selanjutnya. Tapi untuk langkah awal kita mengenali dulu aja struktur bentuk dari trigger itu sendiri gitu ya. Jadi mengenali tadi ya kalau kita bikin trigger di localhost phpMyAdmin, kemudian teman-teman membuat tabel di dalam phpMyAdmin. Tadi saya juga mengingat kembali ya teman-teman ya bikin foreign key saya agak lupa ya tadi ya. Jadi kalau biasa itu pakai index langsung aja primary key. Karena kalau teman-teman milih di index itu nggak keluar foreign key-nya. Jadi by the way caranya pakai tadi ya structure ke apa relation itu tadi ya teman-teman tambahkan foreign key seperti saya tadi gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi dulu terkait pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Semoga sih Bu, aman. Gimana, itu Mbak? untuk apa trigger tadi itu dijadikan tugas apa enggak ya Bu yang dari PPT? Yang di PPT kayaknya sih iya sih, Mbak. Jadi ini ya penugasan ya nggak apa-apa. Sebisanya dulu aja nggak apa-apa. Dicobakan dulu nggak apa-apa. Sebisanya dulu teman-teman cobakan aja ya. Itu saya kopikan ya tugasnya ya di kelas B ya. Jadi dicobakan dulu aja latihannya. Nanti insya Allah nanti kita coba ya di pertemuan depan misalkan katakanlah teman-teman udah submit sebisanya aja nggak apa-apa. Submit sebisanya nanti kita coba bahas gitu. Dicobakan dulu aja dari apa percobaan dua contoh trigger tadi. Teman-teman coba otak-atik dulu ya pembuatan triggernya ya. Jadi dicobakan dulu untuk pergantian ini apa tadi mintanya ubahlah seluruh nama ya. Oh, nama, teman-teman. Namanya diubah ya dengan nama baru. Kemudian di sini apa? Alamat ya, alamatnya alamat baru. Nah, dicobakan dulu aja teman-teman untuk apa yang ada di latihan PPT. Kemudian silahkan dikumpulkan ya di leads. Nanti
Kalau bisa sih sebenarnya kalau ini yang kemarin ini mohon maaf ya. Yang kemarin kalau nggak salah teman-teman sudah mengerjakan juga ya untuk yang pertemuan 2 ya. Nah ini mohon maaf ya belum sempat saya koreksi ya. Jadi nanti menyusul mungkin insya Allah kita coba di pertemuan yang akan datang ya sembari nanti kalau bisa sih teman-teman sudah submit juga sama untuk triggernya. Sebisanya aja nggak apa-apa. Nanti kita coba bahas bersama di pertemuan selanjutnya ya seperti apa gitu ya. Dicoba dulu aja nggak apa-apa. Sebisanya nggak apa-apa teman-teman. Kalau bisa saran saya makanya sebisanya nggak apa-apa, tapi biar teman-teman nyobain gitu. Kalau bisa juga nilainya dipenuhin. Jadi setidaknya kalau di saya untuk submission di awal itu kan teman-teman maksimalnya bisa 100 gitu. Kalau sudah apa terlambat ya sudah dikoreksi gitu nanti maksimal kan cuma 80. Jadi sebisanya aja nggak apa-apa teman-teman. Kalau bisa submit submit aja gitu ya sebisanya untuk mengisi nilai itu gitu. Nanti kalau misalkan full seperti kemarin itu kelas IF teman-teman. Kelas IF itu percobaan di yang pertama apa ya? Pertama itu full. Jadi saya bisa kasih feedback ya. Jadi saya kembalikan hasil ini, saya balikin hasil apa tugasnya. Karena kebetulan nilainya memang sudah full terpenuhi semua. Jadi saya nggak harus worried nanya-nanyain teman-teman yang belum gitu. Di situ kan nilainya udah terpenuhi. Jadi saya tinggal bahas apa hasilnya review dari apa pengerjaan teman-teman sama hasilnya saya kembalikan ke teman-teman. Biasanya kayak gitu sih. Nah, makanya harapan saya dicobain aja sebisanya dulu nggak apa-apa. Itu. Misalkan ya katakanlah di situ kan ada ini ya. Coba sambil dicek deh. Ada limit ya untuk submission kalau nggak salah ada pukul 11 ya. Di situ kan ditentukan pukul 11. Kalau bisa sih sesuai waktunya. Tapi kalau misalkan nanti terlambat nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya segera ya. Jadi istilahnya paling tidak jangan sampai ke pertemuan Senin lah gitu. Kalau bisa mungkin Sabtu atau Ahad lah paling terakhir. Jadi misalkan nanti saya ngecek gitu ya. Telat nggak apa-apa sih. Kalau bisa ya mungkin sisain waktu Sabtu lah maksimal teman-teman nggak apa-apa. Itu paling paling telatnya misalkan pengen paling telat gitu ya. Nah itu kalau bisa segera lebih baik sih. Biar nanti sembari saya cek dulu gitu. Jadi misalkan hasilnya saya coba review dulu gimana nanti kita di kelas bisa sambil kita bahas. Jadi nanti teman-teman bisa kita cek ya bersama. Misalkan saya kurangnya apa, nanti teman-teman kurangnya apa. Jadi nanti bisa saya kasih review. Kebetulan kan nanti jawaban teman sekelas juga saya bisa cek tuh. Biasanya rata-rata ini ya, nanti kurangnya di sisi apa gitu ya. Kita bisa analisis bareng-bareng gitu. Dicoba dulu aja Mbak, nggak apa-apa. Sebisanya teman-teman dulu, nggak apa-apa. Dari 2 contoh tadi, coba diterapkan dulu nggak apa-apa nanti. Baru nanti kita review setelah teman-teman mengerjakan gitu. Oke, semoga cukup jelas ya. Jadi dicoba dulu ya intinya nggak apa-apa teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih Terima ya kasih. sudah dikonfirmasi. Silahkan ya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelas kita hari ini. Trigger ini emang agak jujur ya, sedikit cerita teman-teman agak sedikit berat sih mungkin kalau kita bikin trigger yang utuh ya. Jadi kalau kemarin dari kelas teman-teman yang sudah-sudah, itu kita biasanya kalau trigger, itu kita cuma tinggal ganti-ganti dulu aja teman-teman, mungkin cara-cara awalnya sih. Jadi kita ganti kayak semacam dari before ke after, kemudian kita ubah ke ini ya, strukturisasi ini apa namanya tadi insert update delete ya. Kemudian kebetulan trigger itu kemarin di S1 ini dipecah teman-teman, ada part 2-nya. Di part 2 itu baru kemarin kita kenalan teman-teman untuk melakukan perubahan updating ini ya, ada tambah kurangnya gitu ya. Jadi kita pakai operasi tambah kurang gitu ya, operasi matematis di situ. Tapi untuk awal sama kayak teman-teman baru pengenalan dulu gitu. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan aja teman-teman nanti. Dicobakan dulu sebisanya dulu. Nah, nanti baru kita coba bahas di pertemuan selanjutnya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman untuk pertemuan hari ini? Tidak ada? Oh ya, sudah. Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa ya, nanti dicoba dulu. Silahkan saya minta tolong untuk bisa ini ya, apa open mic untuk dokumentasi aja teman-teman. Untuk dokumentasi bukti pembelajaran yang bisa open mic aja. Enggak, open mic, open cam, maaf. Open cam. Yang bisa open cam, silakan open cam. Yang tidak bisa nggak usah memaksakan, nggak apa-apa. Silakan yang bisa on cam dulu. Oke, saya tunggu ya. Oke.
Yang bisa on cam silahkan on cam. Yang belum nggak apa-apa, nggak usah ini. Karena ada namanya juga teman-teman. Nah, saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk slide 1 saya save dulu teman-teman sebentar. Oke, saya bergeser di slide 2 ya. Silahkan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih. Kalau mau off cam lagi nggak apa-apa teman-teman. Silahkan. Sebentar, saya save dulu yang kedua. Emang trigger agak sedikit ini teman-teman. Apa ya, membutuhkan ini juga. Karena agak ini sih. Ya, agak sedikit ini ya. Mungkin sambil dicoba-coba dulu aja. Dari 2 contoh tadi coba diaplikasikan ya, dihubungkan dengan pembelajaran kita. Dicoba dulu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk pembelajaran kelas kita hari ini. Mohon maaf sekali ya tadi kelasnya terlambat banyak ya. Jadi kalau mungkin besok pas biasa itu mungkin kita nambah untuk asar sih. Tapi enggak ini ya tadi saya agak banyak ya. Saya juga agak lupa kebetulan saya enggak kepasan enggak di ini ya tadi enggak lihat handphone jadi jam berapa gitu. Jadi enggak ngepasin. Mohon maaf sekali ya. Jadi nanti next time kita coba sesuaikan lagi. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi di kelas kita hari ini. Mohon maaf ya jadi molor kelasnya jadi ke belakang. Semoga sih teman-teman nggak ada kelas ya setelah ini ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya mohon maaf ya kalau misalkan dalam penyampaian tadi agak belibet-belibet ya tadi. Ada beberapa error juga. Silakan nanti bisa dicobakan dulu sebisanya dulu nggak apa-apa. Nanti di next week ya, minggu selanjutnya kita coba bahas bersama itu. Terima kasih banyak ya. Saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Saya close ya kelasnya ya.